Ini ada direkam ya, semuanya direkam. Itu di bagian pengamat kelas akan selalu melaporkan segala aktivitas yang ada, baik di main room maupun di breakout room nanti ya. Ketik suara Pak Ahmad. Cek, cek, tes. Ada. Ada Ada? Pak, terdengar Pak. Ada ya, Ada, terdengar ya? Ada Bu, ada ada Pak, suaranya. terdengar. Ya, cek jaringannya Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di kegiatan pelaksanaan Diklat PKA di hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan selama 3 JP Bapak Ibu dari mulai pukul jam 8 sampai nanti selesai ya. Perlu kami sampaikan hari ini kita berada di main room, berarti Bapak Ibu seluruhnya ada di main room untuk menerima materi dari pemangku materinya nanti. Kepada Coach Aril dan pemateri yang lain, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat selaku pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Ladies and gentlemen. Ya, untuk yang dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tempo hari, ya kita ketemu lagi. Untuk yang kelompok 4, yang berasal dari kelompok 4 kemarin, di kelompok pembelajaran agenda 1, 2, 3, mungkin ini merupakan pertemuan pertama kita ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu peserta PKA Angkatan 3, jadi starting from today until Monday, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi pembelajaran agenda 4. Agenda 4 itu namanya aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, nah untuk pembelajaran daring agenda 4 ini Bapak Ibu saya diminta untuk membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda keempat ini, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Oke Bapak Ibu, izin saya share screen dulu Bapak Ibu. Ya Pak. Oke, can you see the screen? Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Oke, thank you. Nampak ya? Ya Pak. Pak. Oke. Yes, Sebentar. Pak. Saya Yes, sir. perbesar dulu supaya Bu Papip bisa melihat. Kalau kecil Bu Papip nggak kelihatan dia. Izin. Makanya saya perbesar dulu ya Bu Papip ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, agenda pembelajaran kita selama 4 hari ke depan, starting from today until Monday, yaitu aktualisasi kepemimpinan kinerja, yaitu agenda keempat. Nah, Bapak Ibu, before we continue to the next section, I would like to introduce our activity during belajar agenda keempat ini di e-learning, Bapak Ibu. Bapak Ibu, agenda keempat ini, Bapak Ibu, seperti saya katakan di awal tadi, itu terbagi dua, ada pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran asinkronus. Nah, untuk pembelajaran sinkronus, Bapak Ibu, kita ada 11 jam pelatihan atau 11 kali 45 menit. Ya. Kemudian, untuk pembelajaran sinkronus, kita ada 24 jam pelatihan. Ya, atau Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas untuk pembelajaran asinkronus itu diberikan waktu 24 jam pelatihan. Nah, apa saja Bapak Ibu kegiatan kita selama 4 hari ke depan? Yang pertama kita ada overview materi agenda keempat ya, hari ini dan juga hari ketiga nanti, hari ke-21, hari ke-19 nggak salah ya. Ya. Bapak hari 20, 21, 22. Ya, hari ke-22 nanti Bapak Ibu masuk hari ini, hari ke-20 dan hari ke-22 itu akan ada overview materi agenda keempat. Kemudian penjelasan tugas asinkronus ya.
itu setiap hari nanti di akhir pembelajaran, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita di asinkronus ini akan ada penjelasan tugas asinkronus. Selanjutnya ada presentasi tugas asinkronus. Nah, presentasi tugas asinkronus itu nanti akan dilaksanakan di hari ke-21 dan 23. Selanjutnya ada diskusi kelompok sama kita nanti, dan juga nanti akan ada diskusi individu. Ya, nanti diskusi seperti biasa, seperti yang saya katakan kemarin di waktu saya masuk di kelompok 1, 2, 3, 4, bahwa untuk kelompok nanti silakan diatur struktur organisasinya. Dalam arti kata, siapa nanti yang akan jadi ketua kelompok, siapa yang jadi moderator, siapa yang akan jadi penyaji, dan siapa yang akan jadi asrot, juga siapa yang akan menjadi notulen. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di akhir diskusi, saya akan memberikan feedback terhadap hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke. Jadi ini pembelajaran kita di sinkronus. Ya Bapak Ibu, ini pembelajaran kita di sinkronus. Diskusi juga nanti tidak menutup kemungkinan akan ada diskusi selama overview materi agenda keempat. Selanjutnya, untuk pembelajaran asinkronus Bapak Ibu itu ada di tugas kelompok, ya, tugas kelompok di studi lapangan kinerja organisasi. Kemudian untuk aksi perubahan kinerja organisasi itu tugas individu. Di situ belum saya tertuliskan. Jadi nanti kita bagi dua. Khusus untuk studi lapangan kinerja organisasi atau yang kita singkat STULA, untuk STULA tugasnya tugas kelompok, dan untuk aksi perubahan kinerja organisasi atau APKO itu tugasnya tugas individu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini teken kontrak kita selama 4 hari ke depan Bapak Ibu. Ini teken kontrak kita selama 4 hari ke depan. Inilah kontrak belajar kita selama 4 hari ke depan. Nah, what about pembelajaran kita di sinkronus? Tadi saya katakan bahwa di sinkronus itu kita belajarnya ada 11 jam pelatihan. Nah, sekarang kita lihat untuk kegiatan kita di pembelajaran sinkronus. Hari ini Bapak Ibu, ya, hari ini hari ke-20 itu acara kita, ya, kegiatan kita. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian berbagi pengalaman selama belajar mandiri, kemudian overview agenda keempat, overview studi lapangan kinerja organisasi, dan penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini, hari ke-20. Besok, Bapak Ibu, hari ke-21, kita tidak ada overview, tapi materi kita besok adalah presentasi tugas kelompok, kemudian diskusi, kemudian pemberian feedback, dan penjelasan tugas asinkronus hari ke-21. This is for tomorrow. What about on Saturday? Di hari ketiga, hari Sabtu Bapak Ibu, ya, kegiatan kita adalah overview aksi perubahan kinerja organisasi dan penjelasan tugas asinkronus. Jadi materi kita cuma dua, kegiatan kita cuma dua, nanti di hari ke-22, ya, hari ke Sabtu nanti, yaitu overview aksi perubahan kinerja organisasi dan penjelasan tugas asinkronus. Sedangkan di hari terakhir pertemuan kita untuk pembelajaran agenda keempat ini, Bapak Ibu, itu hari ke-23, materi kita adalah presentasi tugas kelompok, karena kita ada 45 kelompok dengan waktu yang 3 kali 45 menit, sepertinya tidak memungkinkan Bapak Ibu nanti untuk presentasi semua. Maka nanti akan kita pilih sampelnya saja, ya. Tapi semua Bapak Ibu yang tergabung di PKA Angkatan 3 ini, 45 orang ini semuanya harus membuat tugas individu. Karena nanti sistemnya akan kita undi nanti, ya. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu yang kena nomor undiannya. Kemudian ada diskusi, sesama peserta dan saya selaku pengampu atau fasilitator. Kemudian ada pemberian feedback dari fasilitator dan ada penjelasan tugas asinkronus untuk hari ke-23 atau hari terakhir. Oke Bapak Ibu, so far you have any question about this? Ada pertanyaan? Chat. Not yet. Oke, thank you Pak Say. Belum ya? Iya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pembelajaran sinkronus kita di hari ke-20. Ya, Bapak Ibu.
Ya, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, seperti biasa saya di kelompok Nah, 1 3 kemarin, saya punya teka-teki dulu untuk membangun oke. suasana ya. Oke, silakan jawabannya dituliskan di kolom chat untuk semuanya. Pertanyaannya adalah who am I? Siapa saya? Ya, situasinya kecil di Tebo, besar di Bangko, tidak ada di Sarawangun, tapi ada di Jambi. Pertanyaannya siapakah saya? Silakan dituliskan di kolom chat. Ya, kecil di Tebo, besar di Bangko, tidak ada di Sarawangun, tapi ada di Jambi. Silakan dituliskan di kolom chat. Sudah jawab. Itu cari nanti sudah dimatikan sama Bapak Ibu. Ketebak kayaknya ini coach. Kenapa Pak Andi? Oh, saya orang Kerinci. Siapa tadi yang orang Kerinci tadi? Saya Pak. Oh, Bu Yoyo Sastri ya, orang asli Kerinci. Pak, share screen-nya hilang ya, Pak? Emang sengaja dihilangkan biar bisa menatap Oh, wajah. Mulai. Saya bukan siapa-siapa. Wah, siapalah saya ini ya? Iya, Pak Hermanto. Saya bukan siapa-siapa. Jadi siapa Pak Hermanto kalau bukan siapa-siapa? Mantap lah Oke. sama coach nih ya Pak, semangat udah pagi-pagi. Baik, dari jawaban semuanya banyak menjawab benar, tapi yang pertama sekali menjawab itu Pak Edwin. Silakan Pak Edwin jelaskan kenapa Pak Edwin menjawab huruf B. Silakan Pak Edwin. Oke, terima kasih Coach Aril. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ini kayaknya pola sama kayak yang kemarin Pak Aril. Oh, yang kemarin. Ya, tapi dengan apa? Situasi yang berbeda. Mhm. Kecil di Tebo, TEBO. Besar di Bangko, B-nya besar. Tidak ada di Surawan. Nggak ada huruf B di. Mungkin Oke. analisanya seperti itu. Oke, terima Oke. kasih Pak Coach. Oke. Baik, betul sekali. Kecil di Tebo, pada kata Tebo, B-nya huruf kecil. Besar di Bangko, pada kata Bangko, B-nya huruf besar. Dan tidak ada di Sarawangun. Kata Sarawangun tidak ada huruf B, tapi ada di Jambi. Jambi ada huruf B. Benar sekali. Mari kita sama-sama kasih tepuk salut untuk Pak Edwin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, Salut. 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 Oke. Semoga nanti tepuk salut bergema juga pada Astula di Bekasi nanti ya. Oke, siap. Siap Oke. coach. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama kita Bapak Ibu, berbagi pengalaman belajar agenda 4 saat belajar mandiri, ya, diawali dengan perkenalan diri. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk Bapak Ibu yang berasal dari kelompok 1, 2, dan 3, bagaimana untuk kegiatan ini kita fokuskan yang berasal dari kelompok 4. Setuju tidak? Setuju. 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 ya Pak. Adalah kelompok Setuju 4 yang sekali. kenalan. Iya, kalau setuju, saya ingat pesan Pak Pengamat, silakan kasih jempol di raise hand-nya, bukan raise hand, kasih jempol di layar ininya. Iya, kalau setuju. Tahu Bapak Ibu gimana cara kasih jempol? Nah, gitu Pak Erlangga dadar ya. Iya, oke, Pak Romlan dadar ya. Baik, kita mulai. Saya punya Itu. catatan kelompok 4. Dalam waktu 1 menit, in 1 minute, Bisa nggak kasih jempol kayak mana? bocor, ada bocor nih. Iya, siapa? Rina Bocor, Pak, bocor. kalau bisa. Bu Rina bocor nih. Bu Rina. Oke, baik. Kita mulai. Saya punya catatan di kelompok 4 yang berasal dari kelompok 4. Silakan. Yang pertama Pak Agus Salim, SPDMM. Silakan Pak Agus Salim. Halo. Oke, kita skip dulu. Yang kedua Pak Arwin. Monggo Pak Arwin. Silakan Pak Arwin. Baik, terima kasih Pak Aril atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak, Ibu, kawan-kawan, anggota peserta angkatan 3 tahun 2024. Izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Arwin
dari Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Sehari-hari saya bekerja sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang. Itu mungkin singkat terkait biodata, terkait dengan pengalaman pada saat pembelajaran mandiri, Pak ya. Ya, betul Bapak. Pada saat pembelajaran mandiri sebenarnya ini kemarin agak susah, Pak. Agak susah apa ya? Kita mempersiapkan karena kita ini udah lama, Pak. Udah tidak membaca-baca itu kayaknya kalau sudah baca-baca banyak itu sudah mulai agak apa ya? Agak menolak. Jadi untuk mulai membiasakan lagi untuk membaca materi, itu baru sisi membacanya saja, Pak. Belum dari sisi istilahnya harus memahami materi, kan. Apalagi begitu kita lihat kemarin materinya cukup banyak. Cukup banyak dan saya lihat per materi itu saya lihat juga slide-nya juga banyak-banyak juga, Pak. Nah, jadi di satu sisi memang bagaimana kita ingin membiasakan lagi untuk bisa hobi membaca lagi. Terus kedua bagaimana kita berusaha memahami lagi materi-materi yang ada di pembelajaran mandiri. Namun seiring dengan memang keharusan pada saat sekarang karena memang itu pembekalan awal kita untuk ke agenda-agenda berikutnya, proses-proses berikutnya, maka mau tidak mau harus tetap kita lakukan. Dan alhamdulillah pelan-pelan pada saat pembelajaran mandiri kemarin bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami dan kemarin bisa lebih jelas lagi pemahamannya pada saat kita pembelajaran kemarin yang langsung ketemu dengan coach-coachnya yang langsung memberikan pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan lagi, pemahaman lagi terkait dengan materi-materi yang ada. Dan alhamdulillah Pak, insya Allah kita bisa memahami dan apalagi ini dengan Pak Aril ini saya lihat orangnya metode pengajaran karena ini mohon maaf kami kelompok 4 baru sekali ini ketemu Pak Aril ya. Iya, Pak Aril. Saya lihat di pertemuan awal ini walaupun belum masuk sesi materi, saya pribadi melihatnya sepertinya enak. Pola interaksinya itu mengena, artinya tidak tegang-tegang, tidak serius-serius, tapi memang apa yang ingin disampaikan itu bisa berkesan ke kami dan bisa mudah diterima menurut saya, Pak. Ini kesan awal saya. Jadi itu di proses pembelajaran mandiri terkait dengan materi dan begitu juga proses berikutnya, terutama di agenda 4 ini dengan Pak Aril. Itu mungkin Pak Aril perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Thank you wabarakatuh. Pak Arwin. Ya, jadi Pak Arwin, saya apa ya? Saya dengan kesan Pak Arwin tadi, saya ingat dengan iklan parfum dulu ya. Nah, itu dia. Kesan pertama begitu menggoda. Goda. Iya, Selanjutnya terserah Anda. selanjutnya terserah. Oke, baik, thank you Pak Arwin. Jadi Pak Arwin mungkin kita semua sama ya Bapak Ibu. Kemarin dari kelompok 1, 2, 3, kebanyakan kita kemarin itu sudah masuk ke anggota PDI ya. Ya. Iya, anggota PDI. Apa Pak Jas, PDI Pak Jas? Nah, itu. Penurunan Ayo. daya ingat, Bud. Iya, penurunan daya ingat. Oke, baik, thank you Pak Arwin. Next ada Pak Cahya Sektiantoro. Silakan Pak Cahya. Makasih Pak Aril. Saya Cahya Sektiantoro, berdinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Pak. Jabatan Kepala Bidang Perundang-undangan dan Persidangan. Kepala bagian Pak saya. Iya, kepala bagian, Pak. Pengalaman dalam tugas belajar mandiri, Pak, mungkin sama dengan Pak Arwin, mungkin Pak, dengan apa namanya itu pembelajaran PKA 3 ini Pak, mungkin pengalaman kami yang pertama menggunakan metode Zoom dan mungkin kami masih adaptasi menggunakan aplikasi Zoom ini, Pak. Jadi semoga dengan pembelajaran dengan Pak Aril ini kita bisa saling berdiskusi, Pak, dan berinteraksi. Dan kesan pertama bagi saya kepada Pak Aril mungkin ya karena kita kelompok 4 belum pernah ketemu dengan Bapak. Tapi kalau kita pertama pagi-pagi buka room sudah ketemu dengan Bapak meskipun belum kenal tapi sudah sering berinteraksi di luar room, Pak. Itu aja, Pak, dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahya. Kalau Pak Cahya tadi memberikan kesan pertama dengan saya, kalau saya memberikan kesan dengan Pak Cahya, di catatan saya Pak Cahya ini termasuk peserta yang paling aktif mengumpulkan tugas di Google Classroom.
Iya. Ya, jadi dari agenda satu sampai agenda ketiga ada semua Pak Cahya saya lihat ya. Karena kalau kemarin yang dari saya kelompok 1, 2, 3 itu nilai-nilai semua saya berikan di Google Classroom. Silakan Bapak Ibu lihat sendiri di Google Classroom. Jadi begitu saya Terima ngecek, kasih, Pak. nah itu ada terus nama Pak Cahya Sekstiantoro ini ya. Iya, Terima saya kasih, sampai Pak. Iya, Pak. yang mana orangnya ini Bapak ini rajin banget Bapak ini ya. Terima kasih. Iya, pertahankan Iya, ya Pak. Pak Cahya ya. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Lanjut kita ada Bu Devi. Silakan Bu Devi. Terima kasih Pak Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Ariel dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya sebenarnya mau yang saya omongin itu udah diambil Pak Arwin semua tuh Pak. Oh gitu. Oke. Jadi sama seperti yang lain Pak Arwin dan Pak Cahya, bahwa untuk pertama kali membaca modul yang diberikan itu memang kalau mau dibaca semua Pak mungkin nggak masuk mungkin ya. Benar Ya. kata Bapak itu yang PDI Pak, penurunan daya ingat sudah agak menurun. Oh ya, saya perkenalkan dulu Pak, nama saya Devi Sari. Saya dinas di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau Pak. Oh, Mas Siti Aisyah. Ya, Oke. dan juga untuk PR-PR yang diberikan memang perlu ini dulu Pak ya, perlu wawasan yang luas dulu. Memang benar harus membaca dahulu baru kita bisa memahami. Alhamdulillah saya mendapat ilmu yang lebih dan menambah ilmu saya Pak dalam pembelajaran mandiri itu. Saya juga sangat terkesan dengan Bapak. Pagi-pagi udah ceria sekali Pak. Jadi kami ada apa imbasnya ke kami juga. Kami sangat ceria juga hari ini Pak. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu Devi dari Rumah Sakit Siti Aisyah. Ibu Kabit ya Bu ya? Kabit Kabak apa, Pak, Bu? Kabak TU. Oh, Kabak. Oh ya, Kabak TU di sekretariatnya ya. Oke, thank you Bu Devi. Nah, kalau Bu Devi mengatakan bahwa pagi-pagi kita ceria, ingat kelompok 1, 2, 3 kemarin ada kata-kata saya, quote saya hari itu apa? Awali harimu Ya, dengan sarapan, bukan dengan saya senyuman. mungkin saya jam 10, saya lagi Zoom, Bu. Mungkin jam 10, jam 10-an bisanya. 10. Ya, ya. Ada yang bocor nih. Baik, kita Betul. lanjutkan. Thank you Bu Devi ya. Ya Iya memang Pak, makasih sama-sama. Bu Devi ya. Ya, jadi hari itu kita awali dengan dengan keceriaan Bu ya. Walaupun kantong kita tipis Bu, sudah mulai menipis. Oke, tapi tetap ceria. Oke. Baik, lanjut kita ada Pak Karmon Kenanga Putra SPIMSI. Silakan Pak Karmon, yang mana Pak Baik, Karmon? terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Karmon Kenanga Putra Pak, SPI MSI, bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Lahat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Pengalaman terkait tugas mandiri Pak, terus terang setelah lama di Klatim 4 waktu itu 2007, ini pengalaman sangat unik Pak bagi kami karena belajar secara Zoom, self learning, e-learning agak ini juga agak baru lah, memang baru ya sama sekali. Jadi di sini kita diajarkan harus ibaratnya kita umpamakan sebuah pisang Pak. Pisangnya kita ambil dari atas meja, kemudian kita kupas kulitnya, kita sodorkan ke mulut, kita kunyah baru kita telan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita bisa kenyang kalau kita tidak berbuat apa-apa dengan pisang tersebut. Demikian juga dengan tugas-tugas yang kita dapatkan selama ini, Pak. Mungkin itu kesannya. Kemudian kesan pertama dengan Pak Coach Ariel, terkesannya Bapaknya humble, tegas, lugas, dan sepertinya harus siap-siap dengan tugas nih, Pak. Demikian, Pak. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugasnya nggak berat, Pak. Nggak berat tugasnya, Pak. Iya, Amin. cuma menguras pikiran saja, Pak. Oke, thank you Pak Karmon dari Lahat, Pak ya. Sama Pak, ya. Jadi yang dianalogikan Pak Karmon tadi artinya apa? Untuk mencapai suatu keberhasilan itu perlu suatu proses. Tadi Pak ya, buka, dikupas, kemudian dikunyah, dan keberhasilannya adalah kenyang.
Ya, atau untuk mendapatkan nutrisi dari buah tersebut. Nah, maka kita perlu proses. Tidak ujuk-ujuk kayak Pak Tarno itu simsalabim langsung muncul, gitu ya. Oke. Baik, thank you Pak Karmon. Next ada Pak Lan, Irwansa Abadi SEMM. Silakan Pak Lan. Kalau orang Linggau bilang lan itu kerjaan artinya. Banyak lan, banyak kerja, banyak gawe. Nah, bahasa Linggau itu lan itu artinya gawe. Silakan Pak Lan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Gus Ariel, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Lan Irwan Sabadi. Saya bekerja di kantor Camat Merapi Timur, jabatan sebagai sekretaris camat. Adapun pengalaman belajar agenda mandiri ini menurut saya Pak, sepertinya mirip dengan rekan-rekan yang lain. Di sini sangat sulit bagi saya terutama membagi waktu Pak. Karena terus terang jarak dari rumah dengan kantor itu kurang lebih 42 kilo. Kemudian yang kedua, di sini juga untuk membaca Pak. Karena kita sudah lama tidak paling baca sekali-kali lewat Google atau lewat apa, tapi kini ada modul yang disajikan. Kemudian kesan-kesan yang lain, pertama dengan Gus Ariel, saya juga menyempatkan untuk melihat video-video yang dikirim oleh rekan-rekan di sini. Menurut saya, Gus Ariel memang agak beda Pak dari WEW yang lain. Selain menanamkan motivasi, memberikan semangat pada kami sebagai peserta diklat. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jauh ya Pak ya, Merapi Timur Pak ya. Ya. Lumayan Pak. Jauh Perbatasan laku, Lahat Moraine Mbak. Jauh laku Kemarin Pak. ada Pak Dahrif ya, dari Merapi juga dia. Dahrif apa namanya itu? Merapi Barat atau Merapi Barat. apa ya? Barat. Pak ya. Iya. Ada juga Pak Angkatan 1, kemarin ada juga Pak mantan camat Merapi Selatan. Iya. Oke, baik, thank you Pak Lan. Ya, saya agak familiar dengan nama Pak Lan Irwansyah ini di mana tapi ya, saya ingat-ingat lupa gitu ya. Di ini Pak, kalau nggak salah, bukan nggak salah sih, memang benar waktu diklat PIM 4 Pak, tahun 2014 Pak. Kebetulan Kut Arif jadi kut saya waktu itu Pak. Nah, itu betul. Maka saya agak sedikit familiar ya. Iya, betul. Rombongan Ewang Pak ya. Ya betul Pak. Iya, Ewang sudah dia PKA di sini juga. Iya, Sudah. dong. Iya. Oke, ya, saya rasanya ingat di mana dengan Pak Lan ini ya. Oke. Thank you Pak Lan. Next ada Pak Raga Buana. Pak Raga. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak Ariel dan teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu PKA 3 tahun 2024. Nama saya Raga Buana Pak. Instansi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Jabatan Kabid Komunikasi Publik Pak. Di mana itu Pak? Yang pertama tentunya apa? Di Skominfo mana Pak? Di Kominfo Kota Lubuk Linggau Pak. Oh, tuan rumah. Oke. Tuan rumah, iya. Yang pertama melalui pengalaman dan belajar daring yang beberapa hari telah kami lakukan Pak. Tentunya pertama kami merasa bersyukur dan bangga dapat mengikuti proses pembelajaran baik mandiri maupun secara online ini. Walaupun di sana sini Pak masih banyak kekurangan, tentunya mulai dari keadaan jaringan dan lain sebagainya, tapi kami bisa dapat menempuh dan melalui proses daripada kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kami juga merasa bangga tentunya bisa mengikuti kegiatan ini, PKA tingkat 3 ini. Semua prosesnya tahap demi tahap dapat kami lalui dan kami laksanakan, sehingga tidak terasa Pak, hari ini hari yang ke-20. Untuk pertama kalinya kami bertemu dengan
Pak Ariel ini, Pak. Salam kenal, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja, Pak. Rasa syukur dan ucapan terima kasih dan bangga. Tentunya kami bisa mengikuti dan menjalani dari proses pembelajaran PIM 3 ini, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wana Diskominfo Kota Lubuk Siap, Linggau Pak. ya, dari Lubuk Iya. Linggau. Iya. Ya, jadi yang Bapak Ibu yang tergabung kelompok 4 ini termasuk kelompok yang beruntung ini. Kenapa saya katakan kelompok beruntung seperti kata Pak Raga, terima kasih tadi. Karena mereka sudah ketemu semua dengan bakal coachnya nanti. Kan ada 4 timnya, kan ada 4 orang. Mereka sudah ketemu Pak Parlindungan, ketemu Bu Tuti, ketemu Bu Milda kan? Iya. Iya. Betul, Pak. Iya. Iya. Thank you Pak Raga. Next ada Pak Razali Ashari. Silakan Pak Razali Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Waalaikumsalam Pak Ariel wabarakatuh. dan rekan-rekan PK Angkatan 3 yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Nama saya Razali Azhari, sehari-hari berdinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, jabatan Kabak Umum dan Keuangan. Untuk kesan dan pengalaman untuk pembelajaran di agenda 4 ini, yang pertama, ini agak terkejut nih Pak, karena pagi-pagi sudah ada bahasa Inggris yang dengan sebelumnya tidak ada Pak bahasa Inggris. Nah ini bahasa Inggris ini salah satu pelajaran yang alhamdulillah saya agak kurang paham Pak. Nah itu Pak. Tapi dengan kesan pertama untuk belajar sama Pak Ariel, hari ini pagi-pagi kita sudah ceria semua Pak. Mudah-mudahan dengan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya kita bersama-sama mencapai kesuksesan Pak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Razali. Ya, kebetulan Pak Razali, saya sudah cerita juga di Angkatan di kelompok 1, 2, 3. Sebelum menjadi Widya Iswara, I am an English teacher, Pak. Saya guru bahasa Inggris. I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. Oke, thank you Pak Razali. Next ada Ibu Rika. Bu Rika, monggo Bu Rika, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari yang kami hormati, Bapak Ibu, seluruh peserta PKA Angkatan 3 yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Rika Elyuma, berdinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Kabid PAUD PNF. Kesan selama mengikuti pembelajaran mandiri, di awal melaksanakan pembelajaran mandiri tentu membingungkan karena harus membuka Google Classroom, harus Zoom, harus mengikuti pembelajaran secara daring. Ini pembelajaran ini bagi kita-kita yang sudah agak dewasa, ini kan pembelajaran yang baru bagi anak-anak kita. Imbas dari COVID kemarin, bagi mereka ini sudah hal yang lumrah. Nah, ini tentu sambil belajar di sini juga belajar sama anak-anak di rumah. Barangkali itu. Dan kesan pagi ini sangat semangat untuk menerima materi dari Coach Ariel. Semoga kita tetap semangat mengakhiri nanti sampai tugas akhir, kita tetap semangat bersama di PKA Angkatan 3 ini. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rika dari Kabid PAUD ya Bu ya. Iya, Ibu Rika Kabid PAUD ini nanti kita selingan. Nanti kalau misalnya kita agak sedikit ngantuk, Bu Rika nanti bisa nyanyi. Kan Kabid PAUD kan, anak PAUD kan bisa nyanyi kan? Oke. Baik, thank you Bu Rika. Memang begitu Bu Rika. Kita memang sekarang dituntut untuk dekat dengan teknologi. Seperti di materi pelajaran agenda ketiga kan ada organisasi, membangun organisasi digital. Jadi Bu Rika merasakan bahwa dengan mengikuti PKA ini ada sisi lain yang didapat, yaitu sudah dekat dengan teknologi informasi ya Bu ya. Ya selama ini mungkin belum begitu familiar dengan Google Classroom, sekarang kemudian sudah Zoom, raise hand gitu ya. Oke, Bu bisa raise hand Bu. Sudah bisa Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, cukup selesai ya, habis ya. Anggota kelompok 4 cukup ya. Yusestri Pak.
Saya belum, Pak. Sestri. Nggak benar dia. Oh, masih Yang ada. jawab, yang Oh, masih jawab ada, orang orang Kerinci asli tadi, Pak. Oh gitu. Oh gitu. Apa nak kita perkenalan juga dengan Ibu Siko nih? Macam mana? Ya, Nggak usah lah, Pak. kenalan Nggak tuh. usah lah, Pak. Salah dulu Pak. Sampai ke Nama start. Bapak dan Cantik Ibu, Ibu Pak. Yasrinya, Pak. Sudah Bapak. cantik-cantik tuh, Pak. Oke, silakan Ibu Sastri, silakan Bu Ilo. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Coach Ariel dan juga teman-teman PKA Angkatan 3. Semua hari ini kita bergabung. Pada kesempatan kali ini, Pak, saya kemungkinan tidak terlalu banyak menyampaikan. Ya, mungkin ini resiko saya, Pak, karena dari SD sampai kuliah, bahkan sampai sekarang karena inisial saya, nama saya Y, Pak. Jadi apa-apa itu terakhir aja gitu loh, Pak. Kadang orang ingat, kadang enggak gitu. Oke. Iya. Nah, kemungkinan Pak, kalau penyampaian itu sama semua Pak. Saya dari kelompok 4 itu udah mereka sampaikan semua. Kemungkinan Pak, dari pertama saya masuk tadi ya, saya masuk terus lihat Bapak kasih komentar, kasih semangat gitu ya. Saya langsung di dalam hati saya, wah ini mantap banget nih gitu. Jadi pesan saya ke Bapak itu cuma 2 kalimat Pak. Top banget gitu loh Pak. Pak Ariel tambah muda semenjak ini masuk kelompok ini nih. Pak Indra bicara Pak Indra ya. Bisa saja. Pak kan? Kembali ke iklan parfum caknya nih, Kut. Baik, thank you Bu Yosestri. Jadi Iya, Pak. sama Bu. Saya juga Bu. Resiko nama saya huruf A, gitu. Jadi ada apa-apa biasanya duluan Bu. Iya. Kalau Ibu dapat giliran terakhir, saya dapat yang duluan ya. Baik Izin, Bapak Pak. Ibu. Izin, Pak. Halo Bapak. Izin, Pak. Izin. Ya, Izin, kenapa Bapak? Kenapa Pak Agus? Iya, Pak. Saya belum Izin, Kot. memperkenalkan diri, Pak. Oh gitu. Oh masih ada satu lagi yang ketinggalan ya. Tadi kececer di mana Pak Agus? Yang di Kececerannya di awal mana di tadi Pak skip Agus? tadi, Pak. Oh gitu. Ya. Masih menuju kantor, Pak. Oke. Ya. Menuju kantor boleh Bu, asal jangan menuju ke hati Bu Pafif ya. Ya. Yeah. Mulai. Pak Ariel, izin Coach, izin. Papip. Ya jangan Papip terus, Coach. Karena di hati Bu Pafif sudah ada Pak Edi Herianto. Ya. Jangan Pak. Kenapa tuh? Ada berapa kelompok ini Pak? Kayaknya belum mutusin Pak Ariel. Silakan Pak Agus. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Salim. Instansi Alhamdulillah sekarang di pemerintahan Kecamatan Otantan. Jabatan Alhamdulillah masih diamanahkan menjadi camat, Pak. Kemudian pesan dan pesan kita ketika pembelajaran 1, 2, dan 3. Alhamdulillah kita luar biasa bagi saya Pak, karena dengan umur yang sudah memasuki lansia dapat menerima wawasan ilmu, kemudian juga berbagai wawasan yang kita terima. Bagi kita akan tetap semangat, kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat ini, dan mungkin ini yang menjadi berkat ke depan Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agus, camat ya, Pak Camat ya. Iya, Pak. Ya, ada beberapa camat kita ya, Bang, sekali camat ya. Ya, Pak Agus sudah kenal dengan Bu Papi belum? Belum ya? Belum, Pak. Bu Papip muncul, Bu Papip. Belum Pak, karena beda kelompok kemarin Pak.
Oh ya, Bu Papip ini primadonanya di kelompok 3 kemarin gitu, karena dia Ah, wanita tangguh. kayaknya nggak sabar Wanita lagi nak tangguh kelinggau kata. kami nak kenalan. Dia wanita tangguh dan mandiri kata Bu Papip. Dia selalu Ya. sendiri dia. Iya, mandiri dia, selalu sendiri dia. Oke. Makanya Pak Sulaiman tuh diam-diam itu ngamati itu sebenarnya itu. Masuk Pak Sebagai Sulaiman orang nanti tua, dari Pak, Lahat ke Linggau, mampir dulu ke tempat Bu dulu, Pak. Papip ke tebing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Thank you atas perkenalannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi kita. Izin Coach. Ya, kenapa Bapak? Izin. Silakan. Ya, Izin Pak. ya silakan Pak Ini Samsul Pak, Samsul dari Merangin Pak. Oh ya Ya betul Pak izin Camat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi Zoom pulih, Yung. Gimana Pak Camat? Mohon izin Pak, kebetulan kami ini lagi di luar kecamatan Pak, kecamatan Paling Pak. Jadi hari ini kami ada kegiatan HKG Pak. HKG jadi lagi menampingi ibu-ibu TP PKK Pak. Jadi mohon izin mungkin kurang maksimal untuk bergabung hari ini. Sinyal juga agak lemah. Jadi kecamatan Paling Ujung sekarang lagi kedinginan Pak, belum mandi Pak. Oke Pak Samsul. Tapi Pak Samsul kok mendampingi ibu-ibu nggak pakai jilbab ya? Jilbabnya mana Pak? Lanjut ke kantor. Ayo. Oke, Jadi katanya lagi di Jangkat Pak. Kecamatan Jangkat Timur Pak, Paling Ujung. Oh iya. Lanjut Jadi Pak. mohon Lanjut. izin Pak, hari ini mungkin nggak maksimal masuk. Yang jelas mungkin kami secara pribadi Pak menyampaikan terima kasih Pak kepada Coach Ariel terutama karena biasanya kalau kita belajar ini kan ada rasa jenuh Pak ya kalau kuliah ataupun belajar biasa. Tapi ini terus terang Pak saya sampaikan waktu 2 jam itu terkadang tak terasa Pak, tak terasa kekurangan waktu selama belajar dengan Coach Ariel. Terima kasih Coach Ariel. Semoga sehat selalu. Mungkin demikian Pak. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Pak Samsul. Iya, Pak Camat memang sibuk ya Pak Camat ya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kegiatan kita yang kedua yaitu overview agenda keempat. Nanti dilanjutkan dengan overview di mata pelatihan studi lapangan kinerja organisasi. Nah, Bapak Ibu sudah melalui 3 agenda di pembelajaran kemarin, di agenda 1, 2, dan 3. Di mana agenda 1 dan agenda 2 dan agenda 3, kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada kata kinerja di situ ya. Agenda 2 kepemimpinan kinerja, agenda 3 itu manajemen kinerja. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Nah, kenapa Bapak Ibu nama agenda itu ada kata kinerjanya? Nah, perlu saya ulang kembali Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang tergabung dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah Bapak Ibu yang sudah menduduki jabatan sebagai pejabat administrator. Semuanya sudah menjadi pejabat administrator kan? Ya. Nah, yang diharapkan dari seorang pejabat administrator itu adalah Bapak Ibu pejabat yang memiliki kinerja tinggi. Selain itu, Bapak Ibu diharapkan pejabat administrator yang mampu meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, oleh karena itu, untuk agenda keempat ini, stressingnya adalah bagaimana praktek best practice, praktek dari kepemimpinan kinerja itu sendiri. Jadi kalau saya ingatkan kembali Bapak Ibu, agenda kedua, agenda ketiga itu substansi mata pelatihannya itu mata pelatihan yang bersifat implementatif, ya, yang bersifat implementatif. Nah, untuk agenda pertama itu mata pelatihan yang menjiwai dari seorang kepemimpinan kinerja. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke agenda keempat. Agenda keempat adalah aktualisasi. Kalau kita berbicara aktualisasi, salah satu kata kuncinya dari aktualisasi itu Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan teori. Ya, jadi ada 3 kata kunci, kata-kata kunci dari aktualisasi ini. Yang pertama adalah dari teori menjadi praktek, kemudian dari konsep menjadi konstruk, dari rencana menjadi kegiatan. Nah, gitu. Ya, jadi ada 3 itu. Oke. Nah, apa yang akan Bapak Ibu aktualisasikan nanti? Yang Bapak Ibu aktualisasikan dalam PKA ini
itu adalah bagaimana Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu peserta PKA ini memiliki jiwa kepemimpinan kinerja yang tinggi. Nah, gitu. Ya. Nah, dan ini diamanahkan di mata agenda keempat. Ya. Jadi agenda keempat ini Bapak Ibu membekali Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi. Ya. Nah, dengan menerapkan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi. Bagaimana caranya? Dengan melalui dua cara, Bapak Ibu. Cara pertama adalah kita melihat best practice, ya, best practice dari kepemimpinan kinerja ini. Ya, dan yang kedua, kita mengimplementasikan bagaimana seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan kinerja. Nah, gitu. Ya. Jadi bagaimana menerapkan ini di amanah dari agenda keempat ini? Caranya dengan pertama kita melihat atau kita memotret atau kita melihat atau kita mempelajari penerapan kepemimpinan kinerja di tempat lain. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita menerapkan kepemimpinan kerja di organisasi kita masing-masing. Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di mata pelatihan agenda keempat ini ada dua mata pelatihan. Yang pertama itu studi lapangan kinerja organisasi atau kita singkat STULA, studi lapangan, atau aksi perubahan kinerja organisasi, kita singkat APKO atau AKPER, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa ada dua cara. Cara pertama adalah kita melihat. Nah, kita melihat itu nanti stressingnya dari mata pelatihan pertama, Bapak Ibu. Dari mata pelatihan studi lapangan kinerja organisasi. Kemudian cara kedua kita menerapkan itu pada saat kita mempelajari atau pada saat kita belajar mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, untuk pertemuan kita di agenda keempat selama 4 hari ini, 2 hari ini Bapak Ibu, today and tomorrow, kita belajar tentang STULA. Fokus kita ke STULA, studi lapangan. Ya, kemudian Saturday and Monday kita masuk ke aksi perubahan. Oke, tapi tidak untuk kemungkinan Bapak Ibu nanti akan ada keterkaitan karena mereka dalam satu agenda. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita fokus ke aksi perubahan studi lapangan. Sebelumnya kayaknya sudah mulai tegang nih dengar kata tugas-tugas ini. Iya. Silakan Bapak Ibu dijawab di chat. Refresh lagi. Pola. Jika ikuti pola. Ya, saya ingat yang dikatakan Pak siapa tadi? Cahya ya. Siapa tadi? Arwin ya. Siapa tadi yang bilang buah pisang tadi? Ini dikatakan oleh Karmon. Buah-buahan. Semoga Pak Karmon bisa menjawab ini. Jika buah naga harganya 3.000, buah pisang harganya 2.000, buah duku harganya 1.000, berapakah harga buah pepaya? Yo. Waktunya 1 menit dari sekarang. 4.000 Pak. Wah, mahal betul Bu Deni, sampai 123.000. Beli di mana itu Bu Deni? Oh, gratis. Kenapa gratis Pak Sulaiman? Kayaknya Pak Sulaiman di rumah ada pepaya ya Pak Sulaiman ya, makanya gratis. Ada Pak. Kalau kata Wang Linggau gedang gitu. Gedang, kata saya. Gedang atau Linggau. Gratis. Terima kasih Pak gratis. Pak, saya gratis juga Pak saya. Aduh. Pak Lan 6.000 belum Pak Lan. Berapa harga? 4.000. Pak Jas 3.000. Bu Papip 3.000. Pak Karmon 3.000. Oke. Yang benar itu jawaban Pak Karmon, ya. Pak Jas Juli dan Bu Pafif. Yang menjawab pertama itu Pak Jas Juli. Silakan dijelaskan Pak Jas Juli kenapa Pak Juli menjawab 3.000. Silakan Pak Jas Juli. Halo Pak Jas. Pak Jas Juli ini pernah jualan buah kali, Coach. Oh gitu ya Bu Dini. Iya. Toko buah dan Pantunkan dulu Pak Jus. Mungkin kebetulan Mbak ikut di rumah lagi nanam pepaya kan? Itu jadi. Bapak Ibu, Pak Jas,
ini teka-teki Pak Jas, bukan sinetron. Sinetron iya, kalau ada persamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan belaka. iya, Itu gitu. sinetron Pak. Ingat papaya. Iya. Kemudian Bu Papip juga jawab benar Apa 3.000. yang Kalau jelaskan? izin Pak, kalau Ya. saya ambilnya di sini Pak, untuk pisang sama duku itu sama-sama warna putih, sedangkan buah naga agak merah. Jadi saya ambilkan sama ini merah-merah agak Jadi Merah merona Bu Papip. warna Pak. Jadi izin. Pak Aril lah ketawa dewek dia merah merona tadi. Iya, jadi pisang warna buah naga dengan pepaya itu agak-agak mirip Pak, ada keorenan yang menyala maksudnya gitu. Pasti sama harganya dengan harga 3.000 nih. Sedangkan sama duku warnanya agak sama-sama putih. Itu isi itu Bu Papip. Tidak masuk Pisang analisis sama masuk duku itu tuh kita. isi, itu putih. Luarnya lain. Ya Pak, sekarang banyak nabar Pak. Jadi kita tahu kalau kita ilmu pasti Iya. harga berapa gitu kan. Ya udah kita Jangan menyala Harga ya. papaya 10.000. Jangan mentang-mentang 17 Agustus, Bu Papip bukan merah putih, Bu Papip. Tidak ada hubungannya dengan 17 Agustus. Yang ketiga menjawab Buah benar naga Pak itu Karmon. isinya putih Bu Papip. Jadi Silakan Pak Karmon. Pak Karmon tadi benar. Mana Pak Karmon tadi? Gimana Pak Iya, Karmon? baik Kak. Saya tadi ambil ini Pak, ambil abjad yang terakhir. Abjad yang terakhir A. Jadi saya samakan aja Pak, A dengan pepaya. Jadi 3.000 Pak. Oke, abjad lebih lengkapnya abjad huruf apa Pak? Huruf A Pak. A. Oke, Huruf tepuk A cukup. salut. Salut, salut, prok, 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 salut, salut, prok, 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 salut. Benar, Huruf A Pak ya, Karmon. ya good. Kan ikuti pola. Polanya gini ya. Buah naga, buah 1A, naga 3A, jadi 3.000. Buah pisang, hanya 2 kan? Ah, Ya. gitu kan? Iya. Buah duku, duku kan hanya 1. 1.000. Maka pepaya berapa? Hanya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Ternyata Pak Karmon penikmat buah-buahan ya. Kalau saya tadi Pak udah terkecoh lihat gambarnya itu ya malah Pak. Gambar dari mana Pak saya? Itu ada gambar. gambar buah-buah itu. Tapi nggak ada pepayanya Pak Say. Iya, nggak ada pepaya. Makanya gratis itu Pak. Makanya gratis ya Pak. Iya. Itu pengecoh saja Pak, pengecoh Oke. itu. Oke, siap. Lanjut Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke agenda pertama. Mata pelatihan pertama. Ya, jadi mata pelatihan pertama kita adalah studi lapangan kinerja organisasi. Nah, apa amanah yang diamanatkan ya, pesan yang diamanatkan di mata pelatihan pertama ini Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu nanti memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kerja melalui studi lapangan, melalui studi atau melihat atau memotret bagaimana penerapan kepemimpinan kinerja di tempat lain. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini amanah yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan kinerja dalam aksi perubahan, Bapak Ibu memotret dulu. Memotret dulu, melihat dulu bagaimana penerapan di tempat lain, di organisasi lain. Nah, tahapan pembelajaran ini dimulai dari pembelajaran studi lapangan, kemudian ada ceramah studi lapangan, ada kunjungan, kemudian ada perumusan keunggulan, dan terakhir berbagi pengalaman. Nah, nanti Bapak Ibu, kegiatan kita di studi lapangan ini agak panjang Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita di belajar daring ini itu membahas tentang konsepsi aksi studi lapangan itu sendiri. Ya. Kemudian nanti di klasikal, Bapak Ibu nanti akan dapat materi pembekalan studi lapangan. Nanti yang memberikan pembekalan bukan saya Bapak Ibu, yang memberikan pembekalan itu siapa yang menjadi pembimbing ya, pembimbing atau pendamping studi lapangan Bapak Ibu nanti ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan kunjungan, kemudian dari kunjungan itu Bapak Ibu akan perumuskan keunggulan manajemen kinerja pelayanan publik di organisasi yang dikunjungi sesuai lokus. Karena kita ada 4 kelompok, ada 4 lokus artinya. Lokus itu tempat kita melakukan studi lapangan itu Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir berbagi pengalaman. Nah, ya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tahapan-tahapan dari pembelajaran studi lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, materi kita Bapak Ibu, yaitu pertama tahapan pembelajaran studi lapangan, ya. Apa-apa saja tadi sudah saya jelaskan tadi apa tadi ya, dimulai dari konsepsi studi lapangan, apa studi lapangan dan sebagainya, sampai nanti berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, lesson learn, adopsi dan adaptasi, serta strategi peningkatan manajemen kinerja organisasi pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu melakukan studi lapangan, setelah Bapak Ibu mendapatkan materi dari narasumber di Lokus, maka Bapak Ibu nanti diharapkan dapat mengambil satu lesson learn, ya. Lesson learn artinya lesson learn itu apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari, ya. Satu lesson learn yang didapat dari Lokus. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengadopsi dan adaptasi. Diharapkan nanti mengadopsi dan adaptasi. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan antara adopsi dan adaptasi? Silakan, ada yang bisa membedakan apa itu adopsi dan adaptasi? Silakan. Ini biasanya orang-orang Bapeda ini bisa nih kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Iya. Ada orang Izin, Bapeda Pak. kita. Ya, Izin, Pak. silakan. Silakan, Izin, Pak. silakan. Ibu dulu tadi, Ibu tadi Bu apa? Bu Kiki ya? Siapa Saya, tadi Pak. Ibu tadi? Oh ya, silakan Sestri, Ibu. Pak. Yes. Kenapa ya? Semana Bu ya? Kalau menurut saya, Pak, kalau adaptasi itu kita menyesuaikan diri dengan sesuatu. Kalau adopsi kita mengangkat atau mengambil dalam penerapan sesuatu. Itu saja, Pak. Singkat saja. Oke, baik Ibu Bu Yos ya, Bu Yos Sestri Iya, ya. Pak. Ya, jadi adopsi dan adaptasi. Ketika kita mau mengambil anak, kita tidak mengatakan adaptasi anak ya, tapi adopsi anak ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Kenapa tidak kita katakan adaptasi anak? Yang dikatakan Bu Yos tadi, karena kalau adaptasi kata kuncinya adalah menyesuaikan, artinya sesuai dengan keinginan kita. Makanya kalau kita mau, saya mau adaptasi anak, saya ambil anak, tapi hidungnya saya buat seperti ini, matanya seperti ini, itu kan menyesuaikan keinginan kita kan? Iya. Tapi kalau adopsi itu kita mengambil utuh, bulat-bulat. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu. Nanti kan ketika Bapak Ibu studi lapangan, nanti kan narasumber akan bercerita tentang keunggulan-keunggulan yang ada di sana. Misalnya inovasi-inovasi yang ada di sana. Nah, pada saat dia bercerita inovasi-inovasi, itulah Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan suatu ide, menginspirasi Bapak Ibu ya. Oh, sepertinya misalnya yang dikunjungi misalnya pertama BKP SDM Bekasi ya. Misalnya di BKP SDM ini mereka punya mereka inovasi punya bagaimana untuk meningkatkan kedisiplinan ANS. Nah, bisa Bapak PNS atau ASN. Nah, bisa Bapak Ibu ambil di situ. Wah, kalau begitu misalnya saya selaku camat, bagaimana sih saya mau meningkatkan disiplin misalnya di kecamatan saya itu dengan melihat cara yang dilakukan di Lokus, di BKP SDM misalnya, seperti itu. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu menerapkan bulat-bulat sama persis strateginya, caranya, maka Bapak Ibu mengadopsi. Ketika Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan organisasi Bapak Ibu, misalnya tadi di kantor camat, maka misalnya Pak Edi misalnya, mau menyesuaikan dengan Kecamatan Sekayu, maka Pak Edi melakukan adaptasi. Strateginya diambil tapi disesuaikan dengan di Kecamatan Sekayu. Oke, apa yang diadopsi dan diadaptasi ini Bapak Ibu adalah strategi peningkatan manajemen kinerja yang Bapak Ibu lihat nanti dari inovasi-inovasi yang dilakukan di Lokus. Oke, Pak Arwin raise hand. Silakan Pak Arwin, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan Pak Arwin. Izin Pak Ariel bertanya sedikit terkait dengan poin 2 ini, adopsi dan adaptasi. Ini kan kalau saya lihat sekilas pembagian kelompok stula sama nanti OPD yang kita kunjungi, ini kan kebetulan kalau saya itu kalau tidak salah kelompok 1 kami ke Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kelompok 2 Pak Bapeda. Kelompok 2 Pak ya, ke Bapeda ya. Pak, ke Bapeda. Maksud saya kan seperti ini. Kalau kami kan tidak tahu, belum dapat gambaran, cuman karena memang dari panitia untuk kegiatan stula kita ke Bekasi, maka diarah ke sana.
apakah memang mungkin, artinya begitu kita berkunjung ke sana, memang ada hal-hal yang memang kita adopsi ya, karena kita sendiri belum tahu baik sistem manajemen kepegawaiannya maupun terkait kinerjanya, apakah memang sudah baik, sudah bagus, dan memang harus kita adaptasi atau tidak. Terus yang kedua, kita ini kan di kelompok ini kan dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Nah, tentunya mungkin ada yang beberapa OPD sudah punya mungkin aplikasi atau manajemen terkait dengan kinerja yang ada yang belum. Nah, ini artinya kita bisa apa ya? Maksud saya masing-masing OPD itu nanti bisa jadi pemahaman yang berbeda. Tadi misalnya di kelompok saya kebetulan di OPD-nya belum, tapi di OPD saya sudah dilaksanakan ini ya. Bisa jadi kan pemahamannya berbeda, ataukah nanti di kegiatannya mungkin kita ambil umum saja karena ini kan sifatnya kelompok, Pak. Seperti tadi kalau kita berbicara terkait dengan strategi peningkatan misalnya manajemen SDM itu kan bisa jadi umum. Tapi kalau sudah terkait dengan hal-hal teknis terkait dengan kinerja organisasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD ini kan mungkin ada hal yang diterapkan di dinas itu, ada juga yang tidak. Nah, ini bagaimana nanti menyikapinya, Pak Aril? Apakah kita ambil umum ataukah nanti bisa spesifik? Pak Arwin? Ya, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak Aril. Kedengaran, Pak Aril? Kayaknya sinyal loh itu, Pak Coach itu. Iya, Pak Aril, kayaknya sinyal code-nya tuh. Gambarnya bergerak tuh. Kalau terdengar Bapak. Oh gitu ya? Izin, Pak Aril. Lagi gangguan kayaknya Coach Arilnya. Sepertinya suara Pak Arwin tidak terdengar oleh Coach Aril. Ditunggu dulu Bapak Ibu ya. Ya, Pak Rahmat. Untuk pengamat kelas yang berdekatan dengan Coach Aril mungkin bisa disampaikan karena saya WA juga belum nyampe ya. Yesi pantun Yesi. Pak Jasna. Pak Jas, kelasnya pantun Pak Jas. Iya, kalau saya itu sampaikan pantunnya dulu Pak Jas, sambil Ya. Gaskan Pak Jas, Pantun dulu. gaskan. Kalau Cak itu. Pantun dulu. Kami ingatkan Bapak Ibu peserta mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera. Karena di sini yang menyampaikan tidak sinyal susah itu baru Pak Samsul ya. Karena ada kegiatan HKG katanya. Silakan untuk yang lain Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Ya, Pantun Pak Rahmat. Cakep. Pantun pula Pak Jas. Dan suhu. Kami ini ada suhu di kelompok berapa Pak Saihul? Suhu pantunnya nih. Cakep. Iya. Saya belum diikat sama Bu Em. Nah, Cakep. Jadi Tomat Ayo Pak Sai, Pak Rahmat. wakili kelompok 2 Pak Sai. Cakep. Yuk, Assalamualaikum siap-siap Bapak Ibu semua. Semoga kita Waalaikumsalam. semua tetap semangat. Cakep. Tepuk salut. Barulah Pak Saihul pantun. Bapak Ibu Lepas, mohon Pak. izin Bapak Ibu. Silakan untuk absensi yang terlebih dahulu. Pastikan Bapak Ibu sudah terrecord ya. Sudah. Pak Muslimin sudah nyampe Pak ya? Sudah Pak, Alhamdulillah baru nyampe Pak. Sama Bu Yosestri. Nanti ketinggalan. Nah, Coach Aril sudah bergabung. Pak Silakan Rahmat, Coach, dilanjut, Pak Coach. Rahmat, Ya. saya minta izin Pak kirim linknya ke WA saya Pak, soalnya di laptop saya nggak bisa.
Itu Di ada copy di paste link aja Bu, chat di itu copy Bu paste Bu, Yusestri, masuk alamatnya aja. di kolom chat Bu. Tolong dikasih tahu Pak Sugeng itu. Iya, soalnya saya tidak Bapak Ibu, bergabung kita di lanjutkan grup ya. besar PKA Bu. Ya, mungkin dari kelompok 4 bisa dibantu Ibu Yosestri ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Lan Rohi Kudailan. Siap. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi Ya. mohon maaf tadi saya terlempar dan alhamdulillah terlemparnya agak terlempar mesra. Jadi tidak ada yang lecet-lecet ya. Padahal Iya. Pak Edwin Kurniawan tadi mau pantun dulu loh Pak Alam. Ya, jadi sekilas saya mengambil kira-kira saya mengambil persepsi saya tentang pertanyaan Pak Arwin begini ya. Misalnya contohnya Pak, kami di Dinas Perikanan, stula kami di Bapeda. Nah, apakah kami nanti bisa mengambil lesson learn, mengadopsi atau mengadaptasi strategi kepemimpinan kinerja di lokus dan halnya di Bapeda. Kira-kira gitu Pak Arwin ya. Betul Pak. Ya. Ya, oke. Saya tanggapi ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya katakan di awal tadi bahwa yang kita lihat adalah kepemimpinan kinerja. Misalnya begini, bagaimana dia meningkatkan kinerja pelayanan publik di situ. Misalnya begini, di BKPSDM, misalnya saya contohkan dengan Pak Edi tadi ya, di BKPSDM, misalnya di kelompok 1 BKPSDM, itu mereka punya inovasi, misalnya bagaimana untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai atau kedisiplinan ya pegawai di BKPSDM misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kelompoknya kelompok Pak Edi, misalnya Pak Edi camat atau kelompok camat yang lain, Pak Lan atau Pak Anu Sulaiman yang camat ya. Nah, jadi atau Pak Agus. Jadi ketika misalnya ke sana, kita ke review flashback ke tempat kita. Misalnya, oh kalau di kecamatan saya, kami masih manual, peserta itu datang, kemudian ngisi absen, ngisi absensi, presensi, kemudian pulang juga ada presensi pulangnya seperti itu. Nah, apa yang bisa diadaptasi, adaptasi dan adaptasi di sini? Oh, kalau begitu untuk melihat kedisiplinan pegawai, kita bisa juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Artinya apa? Ada lesson learn yang bisa kita ambil bahwa, lesson learn-nya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Misalnya seperti itu. Itu lesson learn-nya. Apa yang bisa kita adopsi dan adaptasi ya tadi, pemanfaatan tadi. Oh, dia bikin ini, oh kita juga bikin ini. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika kita mau bertanya lebih mendalam ke lokus misal tentang ini, tentang misalnya dia punya aplikasi ini, nah kita bisa meniru. Oh, kalau begitu bagus ini aplikasi ini diterapkan tempat saya. Bapak Ibu sudah mengadopsi. Ketika mengadaptasi, wah ini kayaknya ada yang belum sesuai dengan tempat saya. Kalau untuk yang seperti ini kayaknya belum sesuai karena di tempat saya misalnya ada juga kalau misalnya dia keluar absennya dari di luar di radius kantor, mereka kadang-kadang terkendala sinyal. Nah mungkin Bapak Ibu punya ide bagaimana caranya kita mengembangkan ini tapi menyesuaikan dengan di lingkungan kita. Kira-kira gitu. Jadi tidak ini Pak Arwan. Ya, makanya yang paling nanti misalnya yang BKPSDM itu ada Bu Wince, ada Pak Erlangga, mungkin langsung bisa mengambil atau Bapeda ada Pak Edwin, ada Pak Andi, mungkin dia bisa langsung gitu ya. Tapi kalau yang Diskominfo misalnya ada Pak Raga, mungkin bisa langsung. Nah Bapak Ibu yang baru itu tidak jadi masalah. Ya tidak jadi masalah karena yang kita lihat itu adalah bagaimana penerapan bagaimana peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja di sana di lokus. Kira-kira begitu, Pak Arwin ya. Oke, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Iya, saya Izin Pak. Oh ya Pak Edi, ada Pak. Siapa Pak Edi ya? Ya, izin Pak. Ya, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan stula nanti kita akan melaksanakan studi lapangan. Nah, mungkin apa yang disampaikan Pak Arwin tadi kami sependapat, mungkin artinya antara kenyataan yang pada saat kami studi lapangan itu kan berbeda dengan tempat tugas kami. Nah, kan tetapi mungkin di situ saya punya sedikit Pak, mungkin ATM Pak bagi kita Pak. Ya,
ATM itu kan kita amati, kita tiru, kita modifikasi mungkin Pak. Ya. Jadi diamati bagaimana kita mendatangkan apa yang disampaikan Bapak tadi, setelah kami di sana nanti tempat kami kan BKSDM. Tentunya apa yang menjadi dalam meningkatkan pelayanan terutama kepada tugas pokok dan fungsi kami pelayanan kepada masyarakat. Artinya dari situ kami bisa amati, mungkin akan kami tiru. Hasil tiru itu mungkin akan kami bawa, bisa tidak kenyataan kami akan diterapkan di tempat kami bekerja. Sedikit setelah ditiru akan kami modifikasi sedikit, tidak serta-merta sama dengan yang keadaan di situ. Nah, yang jadi pertanyaan kita, Pak, setelah kita melaksanakan benchmarking itu, tentunya setelah kita ATM tadi, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi, beda faktanya di tempat kita, di wilayah kami, Pak. Karena sudah banyak tempat-tempat yang kami kunjungi, seperti kami mendampingi desa-desa dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika yang menjadi kami lihat dan kami contoh di lapangan, sangat baik untuk dilaksanakan. Akan tetapi setelah kami bawa pulang, fakta dan kenyataan dari di sana tidak memungkinkan untuk kami laksanakan di tempat kami. Artinya akan menjadi suatu kegiatan yang kurang mendukung atau menjadi produk gagal untuk tempat kami, Pak. Ini artinya dukungan-dukungan yang lain dalam keadaan yang ada di tempat kami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, ya ATM tadi, ya itulah adaptasi Pak Edi. Itulah adaptasi. Oke. Nah, kenapa? Ya kata Pak Edi tadi ada kata kuncinya, saya lihat tadi ada misalnya produk gagal ya. Produk gagal. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini nanti kita pelajari di aksi perubahan, bahwa ketika kita merumuskan suatu inovasi, kita perlu juga melihat atau mempertimbangkan keberlanjutan dari inovasi itu sendiri. Keberlanjutan dari inovasi itu sendiri. Untuk kedepannya kemana ini? Untuk kedepannya kemana? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, studi lapangan ini bisa menjadi semacam inspiring, ya, akan memberikan inspirasi, ya, akan memberikan inspirasi dalam rangka Bapak Ibu akan melaksanakan perubahan di organisasinya melalui aksi perubahan. Gitu, ya. Jadi studi lapangan ini akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita melakukan perubahan di organisasi kita nanti di aksi perubahan, nah maka ada poin-poin yang bisa kita ambil dari studi lapangan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat kerangka berpikir dari studi lapangan ini Bapak Ibu. Kerangka berpikir dari studi lapangan ini tadi saya katakan di awal bahwa ya studi lapangan ini dilandasi dari jiwa kepemimpinan Pancasila. Kemudian substansinya itu ada di substansi mata pelatihan agenda kedua dan mata pelatihan agenda ketiga. Nah ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat nanti di studi lapangan itu Bapak Ibu pertimbangkan substansi dari mata pelatihan agenda kedua dan mata pelatihan agenda ketiga. Nah, ini sekalian saja saya bocorkan kalau besok saya lupa. Nah, besok Bapak Ibu akan saya kasih tugas bagaimana Bapak Ibu membuat instrumen untuk dibawa ke sana nanti. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu membuat instrumen nanti, perhatikan juga substansi dari mata pelatihan agenda kedua dan mata pelatihan agenda ketiga ini. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi yang kita lihat adalah kinerja pelayanan publik di Lokus, di tempat yang kita kunjungi. Ya, di tempat yang kita kunjungi. Ya, oke. Yang kita di sini Bapak Ibu. Yang kita di sini, ya. Nah, bocor ini ya. Mana yang dibocor nih? Halo Bapak Ibu, ada yang bocor ini? Pak Muslimin kayaknya bocor ya. Ya, udah Pak. Lanjut Pak. Oke, baik. Ya, nah jadi Bapak Ibu, nah yang Bapak Ibu lihat itu nanti ada di sini. Bagaimana prestasi kinerja pelayanan publik di organisasi yang di Lokus, ya. Nah, Bapak Ibu bisa bertanyakan bagaimana hasil evaluasi Akib, Sakib dan sebagainya ini untuk melihat kinerjanya. Baru nanti Bapak Ibu akan merumuskan kira-kira dari hasil
narasumber tadi, yang didapat adalah keunggulan dan strategi manajemen kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokus. Jadi misalnya apa sih keunggulan dari manajemen kinerja pelayanan publik di BKP SDM untuk kelompok 1 atau di Bapeda kelompok 2, Diskominfo kelompok 3 maupun perizinan di kelompok 4. Nah, seperti itu. Ya, setelah Bapak Ibu dapat ini keunggulan dan strateginya, oh ternyata misalnya keunggulannya apa? Oh mereka ini keunggulannya misalnya dari sumber dayanya, strateginya bagaimana untuk meningkatkan kompetensi sumber dayanya seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu merumuskan lesson learn. Apa yang Bapak Ibu dapat, apa yang bisa Bapak Ibu bawa pulang nanti ke organisasinya masing-masing. Nah, ya, apa yang bisa Bapak Ibu bawa pulang nanti ke organisasinya masing-masing. Ya, dari setelah itu disebut dengan lesson learn. Misalnya, oh dari sini, misalnya dari lesson learn, misalnya Bu Devi dapat di perizinan misalnya. Oh ternyata begini. Wah, kalau begitu ini akan saya bawa pulang lesson learn ini. Saya bawa pulang nanti akan memberikan ide kepada saya ketika saya nanti menulis aksi perubahan. Misalnya ketika saya menulis aksi perubahan di Rumah Sakit Siti Aisyah misalnya. Jadi ada poin-poin yang dapat di sini, itu yang Ibu Devi masukkan misalnya, dan Bapak Ibu yang ikut, ya Bapak Ibu masukin ke sini. Nah, jadi lesson learn ini nanti akan memberikan inspirasi, akan memberikan ide ketika Bapak Ibu menulis atau menyusun aksi perubahan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di Stula ini Bapak Ibu diminta untuk menyusun laporan. Ya, laporan kita ada 2, ada laporan kelompok dan laporan individu namanya Bapak Ibu. Ada laporan kelompok dan laporan individu. Nah, isi dari laporan kelompok, ada profil organisasi, ada deskripsi kinerja organisasi pelayanan publik, ada keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Herian Edi tadi mungkin bisa di sini ya, keberlangsungan. Nah, ya keberlangsungan, keunggulan strategi manajemen kinerja pelayanan publik dan juga lesson learn. Lesson learn tadi yang didapat. Nah, lesson learn itu Bapak Ibu bisa dalam beberapa poin. Jadi dalam beberapa hal. Jadi bukan hanya satu fokusnya, tapi dia bisa dalam beberapa poin atau beberapa hal. Ya, apa saja? Nah, lesson learn itu bisa Bapak Ibu dapatkan lesson learn hanya di peran kepemimpinan. Bisa juga mendapatkan lesson learn dari inovasi pelayanan di situ, di lokus. Atau Bapak Ibu melihat lesson learn dari kompetensi dan pemberdayaan SDM. Bagaimana dia pembangunan janji kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian bagaimana dia menerapkan manajemen kinerja, bagaimana dia menerapkan manajemen risiko. Atau bisa juga bagaimana mereka dari segi planningnya dan budgetingnya. Nah, atau juga bagaimana pemanfaatan teknologi. Atau Bapak Ibu punya poin tersendiri. Di luar dari 8 ini. Itu diperbolehkan. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan di laporan kelompok nanti Bapak Ibu. Dimasukkan di laporan kelompok. Nah, laporan kelompok Bapak Ibu itu bentuknya ada 2. Bentuknya ada 2. Yang pertama itu berupa dokumen. Ya, berupa dokumen. Artinya dia berupa laporan tertulis. Jadi laporan kelompok studi lapangan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Di mana dalam laporan itu ada fakta dan informasi yang relevan. Kemudian disajikan semenarik mungkin. Jadi boleh menggunakan Canva, Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu bentuknya seperti majalah, mau bentuknya seperti apa, seperti koran, ya, dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, laporan kelompok studi lapangan itu berbentuk video, Bapak Ibu. Berbentuk video. Ya. Nah, berbentuk video singkat. Video singkat durasinya ya 10 menit gitu ya. Durasinya 10 menit. Nah, itu laporan kelompok Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk laporan individu, nah laporan individu ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu buat di laporan individu itu yang pertama adalah profil organisasi lokus. Profil organisasi lokus. Kemudian profil kinerja pelayanan, analisa masalah kinerja pelayanan, strategi penyelesaian masalah, terobosan, tahapan sumber daya, dan manajemen risiko. Ini isi poin-poin dari laporan individu. Ya, ini nanti bisa ditanyakan langsung ke pembimbing stulanya nanti. Bentuknya bagaimana? Ini yang dimasukkan, poin-poin yang dimasukkan Bapak Ibu. Oke.
Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ada yang mau disampaikan untuk laporan ini? Baik, Bapak Ini Ibu. Pak. Ya, silakan Pak. Izin tuh. Ya, silakan resen. Siapa resen? Ada ya? Pak saya Pak, izin. Oke, silakan. Pak Eh, Saihul tadi, ya. Oke. ya, tadi terkait dengan untuk yang tugas kelompok itu kan ada 8 poin yang mesti kita eh, masukkan gitu Pak ya. Ada peran pemimpin sampai ke yang lain-lain. Apakah ke-8 itu harus kita masukkan semua ke dalam tugas kelompok? Saya belum paham betul tadi. Apakah hanya beberapa poin saja terhadap apa itu lesson learn yang bisa kami ambil di situ, Pak? Baik, terima kasih Pak Saihul. Jadi ini alternatifnya Pak Saihul. 8 ini alternatifnya. Artinya nanti kesepakatan kelompok bisa mengambil lesson learn yang lain di luar 8 ini. Dan ini tidak harus 8-8-nya harus ada semua. Lihat saja di lokus itu yang mana yang nampak dari paparan narasumber maupun dari sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber nanti. Oke, baik. Bisa jadi mungkin narasumber kayaknya berkeberatan untuk berbicara tentang budgeting, ya sudah yang dimasukkan. Oke. Kan kadang-kadang gitu kan. Atau misalnya narasumbernya banyak berbicara tentang inovasi, kemudian pemanfaatan teknologi, ya sudah ambil yang itu gitu. Baik. Oke. Ya. Ini bersifatnya dinamis Pak Saihul. Siap. Ya, jadi Jelas. tidak tentuan 8-8-nya harus sudah. Siap. Gitu. Ya, Pak. Oke, itu diambil ya. Nanti menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu dapat dari narasumber di lokus di lapangan nanti. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Makasih Pak Saihul. Ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu, ya, yang harus diingat oleh Bapak Ibu, setelah ini itu bobotnya 20%. Maksudnya apa Bapak Ibu? Keberhasilan Bapak Ibu mengikuti PKA ini 20% ditentukan oleh hasil stula. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan dari penyelenggara bahwa bobot-bobotnya stula 20%, sikap perilaku 15%, kalau tidak salah evaluasi akademik 15%, rancangan 20%, dan laporan aksi perubahan 30%. Maka 100% kan? Nah gitu. Jadi 20% ini nanti akan masuk ke kriteria kelulusan, kriteria penentuan kelulusan Bapak. Ah gitu. Di mana ya hasil stula ini yang dilihat itu ada dua. Yang pertama adalah kompetensi manajerial dan pengembangan diri dan orang lain. Ya, kompetensi manajerial dan pengembangan diri dan orang lain. Nah, kompetensi manajerial itu nanti dilihat di laporan kelompok, ya. Nah, bobotnya itu 10%. Jadi kalau misalnya laporan kelompok Bapak Ibu mendapatkan nilai 100, artinya Bapak Ibu sudah dapat nilai 10, ya kan? Kemudian untuk laporan individu itu yang dia adalah aspek kompetensi manajerial, pengembangan diri dan orang lain. Yang dilihat adalah laporan individu, kualitas lesson learn, adopsi dan adaptasi hasil stula. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya laporan individu juga Bapak Ibu mendapatkan nilai 100, artinya Bapak Ibu mendapatkan nilai 10 untuk kelulusannya. Jadi sudah Bapak Ibu dapat 100 saja, artinya sudah mendapat nilai 20 untuk presentasi kelulusan. Sudah 20% Bapak Ibu mendapatkan poin untuk kelulusan nanti di PKA ini. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi setelah ini Bapak Ibu ada bobot nilainya. Setelah ini ada bobot nilainya, yaitu 20%. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini lokus mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah dibagi oleh manajer kelas juga oleh manajer kelas selaku perwakilan bahwa kita ada 4 kelompok. Kelompok 1 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kok Kota Jogja? Salah, Kota Bekasi. Ini ingat yang kelompok 1 kemarin, ya. Oke, sehingga pembagian kelompoknya ini sudah dapat juga ya. Ini pembagian kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Pak Cahya, Pak Edi, Pak Erlangga, Pak Jas, Pak Hendri, Bu Kiki, Pak Ridwan, Bu Rika, Pak Sai, dan Bu Ince. Ya, ini kelompok 1. Sudah dapat semua kan kelompoknya kan? Ya. Kemudian kelompok 2, sini ada Pak Andi, Pak Arwin, Pak David, Pak Edwin, Pak Iwan, Pak Armon, Bu Maya, Bu Revita, Pak Romlan,
Pak Sibas, Bu Yos dan Bu Yulia. Ini kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 di Diskominfo ada Pak Agus, Pak Deni, Bu Dina, Pak Afif, Pak Firdaus, Bu Indri, Pak Amri, Pak Raga, Pak Razali, Pak Samsul, Pak Sugon, dan Ibu Yesi. Ya, kemudian di kelompok 4 itu di penanaman modal dan perizinan terpadu, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, ya. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu, ada Bu Devi, Pak Dr. Irwan, Pak Hermanto, Pak Masud, Pak Indra, Pak Lan, Pak Masdar, Pak Muslimin, Bu Ridati, Pak Bu Saraswati, dan Pak Sulaiman Effendi. Nah, ini kelompoknya Bapak Ibu. Oke, ini pembagian kelompoknya. Baik Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah mulai melakukan prastula. Itu tugas kelompoknya Bapak Ibu. Ya. Tugas kelompok prastula untuk hari ini Bapak Ibu, ya. Tugas kelompok prastula hari ini Bapak Ibu mendeskripsikan tentang lokus studi lapangan kinerja organisasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Prastula Bapak Ibu kita lakukan dengan cara online. Jadi kita tidak menghubungi lokus, tapi kita mencari referensi, browsing sebanyak-banyaknya referensi tentang lokus stula. Ya, jadi di kelompok 1 nanti silakan cari informasi sebanyak-banyaknya di dunia maya, ya, tentang BKPSDM Kota Bekasi. Kelompok 2 tentang Bapeda, kelompok 3 di Diskominfo, kelompok 4 di penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Kemudian Bapak Ibu, yang Bapak Ibu deskripsikan adalah tentang kinerja organisasinya. Ya. Oke, bagaimana sih bisa Bapak Ibu berpedoman dari sini nanti. Ya. Dari sini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil stula online itu Bapak Ibu? Ya. Udah kejauhan ya. Nah, bisa Bapak Ibu nanti lihat ke sini nanti. Nah, lihat ke sini. Lihat dari substansi mata pelajaran di agenda kedua. Ya. Bagaimana dia melakukan perubahannya, kemudian bagaimana kepemimpinan transformasionalnya kalau ada nanti Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, itu nanti akan jadi PR Bapak Ibu ketika stula nanti. Nah, itu akan ditanya Bapak Ibu tanyakan nanti, ya. Oke. Jadi lihat dengan melihat substansi dari kedua agenda ini. Kedua agenda. Jadi melihat substansi mata pelatihan yang ada di dua agenda ini, baik agenda kepemimpinan kinerja maupun agenda manajemen kinerja. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti mana tadi? Ya, Bapak. Mana tadi ya? Oh, sini dia. Ini untuk besok. Ya. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu deskripsikan inovasi, ya. Deskripsikan inovasi yang ada di lokus. Nah, Bapak Ibu deskripsikan inovasi-inovasi apa yang ada di lokus. Ya, inovasi-inovasi apa yang ada di lokus. Nah, rincian tugasnya Bapak Ibu, rincian tugasnya sudah saya share di Google Classroom. Silakan nanti dikumpulkan. Pengumpulannya tetap individu Bapak Ibu ya. Pengumpulannya tetap individu. Jadi walaupun tugas kelompok, hasilnya sama karena ini kesepakatan kelompok, pengumpulannya tetap individu, tetap per individu. Ya. Oke. Jadi sudah saya upload di Google Classroom ya. Sudah saya upload, nanti silakan diambil dari Google Classroom. Ini rincian tugasnya. Tugas asinkronus ya di hari Kamis 22. Yang pertama Bapak Ibu silakan melakukan prastudi lapangan, melakukan browsing ke internet lokus tempat studi lapangan nanti sesuai dengan kelompok ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu masukkan ya, poin-poinnya: profil lokus, kinerja organisasi, keunggulan dan strategi manajemen pelayanan publik, identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, dan bagaimana keberlangsungan dari strategi itu sendiri, serta inovasi-inovasi apa yang dilakukan di fokus, dan rumuskan lesson learn untuk sementara, rumuskan lesson learn karena nanti dimantapkan lagi di lokus pada saat kita ke lokus ya. Oke Bapak Ibu, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, ini pembagian kelompok
kelompoknya sama seperti yang saya tayangkan tadi. Dan ini oke. Nah, tugasnya Bapak Ibu, saya belum meminta Bapak Ibu untuk menjadikan satu dokumen. Ya, tugasnya adalah Bapak Ibu membuat hasil dari diskusi kelompok, hasil dari prastula ini tadi, stula secara online tadi, dalam bentuk bahan tayang. Dalam bentuk bahan tayang. Ya, bentuk bahan tayang itu maksimal 20 slide. Maksimal 20 slide. Kemudian hasil diskusi dikumpulkan beserta nanti dengan evidennya, eviden diskusi. Kalau misalnya pakai Zoom, screenshot Zoom-nya. Kalau pakai chat, screenshot chatnya. Kalau menggunakan video call, screenshot dari video call-nya. Itu dilampirkan di bahan tayang nanti. Di bahan tayang, ya, itu dikumpulkan di Google Classroom. Saya minta dikumpulkan di Google Classroom. Ke saya yang WA itu untuk backupnya saya akan kumpulkan WA. Batas pengumpulan tugas hari ini tanggal 20 hari ke-20 tanggal 8 jam 23:59 menit, Bapak Ibu. Ini nanti silakan Bapak Ibu download di GC, di Google Classroom. Dan ingat Bapak Ibu, tugas juga dikumpulkan di Google Classroom, ya. Jangan sampai terlambat ada pengiriman batas waktunya. Baik, Bapak Ibu. Siap. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Coach, izin bertanya. Ya, silakan Pak Edwin. Terkait dengan laporan kelompok untuk prastula tadi. Tugas ini Pak, saya lihat. Tugas hari ini ya Pak ya? Ya. Bukan tugas yang tugas kelompok nanti yang membuat video kelompok waktu tugas stula Pak. Kan di stula itu ada tugas kelompok buat laporan sama video. Nah, video ini dalam bentuk apa Pak? Yang durasi lebih kurang sampai 10 menit. Mohon izin itu bertanya Pak. Terima kasih Pak Sarik. Oke, video itu dalam bentuk ini Pak, dalam bentuk MP4 Pak. Enggak, maksudnya videonya itu apakah video diskusi ataukah penyampaian masing-masing hasil ide yang sudah kita dapat dari stula gitu. Maksudnya isi videonya Pak. Iya. Itu tapi itu untuk nanti ya Pak Edwin ya, bukan yang tugas hari ini ya. Bukan yang tugas hari ini. Itu untuk nanti Pak Edwin. Untuk nanti. Untuk tugas nanti setelah pulang dari Bekasi Pak Edwin. Edwin mau cepat-cepat ini. Ya, setelah pulang dari Bekasi nanti Pak Edwin. Ya. Ya. Jadi berbentuk video Bapak Ibu. Ya. Jadi oke. Seperti ini. Saya contohkan ini contoh video yang angkatan 1 kemarin. Salah satunya aja ya saya contohkan ya. Yang kebetulan saya menjadi pembimbing stulanya. Nah, seperti ini dia. Nggak kelihatan ya, saya lupa share sound. Share sound juga ya. Nah, seperti ini videonya. Ini 10 menit kalau nggak salah ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, ini di Jogja ya, di kota Yogyakarta gitu. Jadi kita perlu asrot ini kayaknya di kelompok ini. Ini pada saat sebelum berangkat. Kominfo. Iya. Kominfo ada. Ini sebelum berangkat ini. Dan ini sebelum berangkat masih di hotel. Sebelum berangkat, sebelum menuju ke lokus. Atau ada juga contoh yang lain. Jadi pada saat berangkat memperkenalkan anggota. Ini sistematikanya lebih kurang Pak Rila. Hai, halo. Samo. Kan dibagi ya, dibagi. Dan ini sudah sampai, ini setelah sampai di lokus di Pemkot Gabung. Jadi ada keterangan seperti ini, kedatangan tempat.
Bagus-bagus bajunya ya. Nah, ini memasuki ruang penerimaan. Dan ini pada saat penerimaan secara umum di kelompok itu. Selatan di kota Yogyakarta. Nah, ini ketua rombongan Ibu Kepala Badan. Dan ini ketika setelah itu kan menuju ke lokus masing-masing. Nah, ini langsung ini menuju ke Diskominfo-nya. Jadi setelah dikumpulkan, kemudian dipecah berdasarkan kelompok ke kelompok masing-masing. Kelompok 4 kan di Kominfo. Jadi nah ini pada saat dia mau masuk ke Diskominfo. Dan ini pada saat paparan dari narasumber. Kami dari berbagai macam Ini dari kelompoknya, kemudian ini dari narasumbernya ini paparan dari narasumber. Kemudian ini Kelompok 4 bersama kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian meninggalkan Kota Yogyakarta. Tim Stula Kelompok 4. Nah, kemudian ini lesson learn-nya. Jadi masing-masing menyampaikan lesson learn-nya. ya. Sekian Nurul Fadli selaku Ya, jadi masing-masing peserta anggotanya menyampaikan lesson learn-nya. Sudah? Kali ini yang simple. Boleh dimodifikasi, boleh dibuat cara yang lain. Ini hanya sampel saja, ya. Oke, ini hanya kebetulan. sangat Ini sampel. Terima kasih, Pak Arif. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini jadi ini sudah selesai dia kan? Dia tidak terlalu banyak dia. Nah, ini jadi ucapan terima kasih ya ini. Ya, kebetulan saya jadi pembimbingnya kemarin di kelompok 1. Ya, di angkatan 1. Gitu ya. Tapi ini nanti pas ke Bekasi nanti, pas pulang dari Bekasi videonya itu ya. How to get the most of Grammarly free. Oke. Belum berangkatlah teraso di sana kok. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau lihat lagi, kalau tidak salah ada 2 contoh video yang di akun saya. Ya silakan diklik saja akun saya. Siap. Oke. Siap, Coach. Ya, kan sudah tahu kan videonya. Siap, Pak. Siap, Follow. Oke. Like, comment, and subscribe. Undang Pegagan itu, Pak ya. Ya. Oh ya, Pegagan ya. Itu asli saya, Pak. Saya asli orang Pegagan, Pak. Oh gitu ya. Suku Iya, suku Pegagan di Ogan Ilir. Ya. Pak Jazuli bisa terpantun juga di video itu, Pak. Siap. Kayak kita siap ke pantun kayak di kelompok 1. Pokoknya kita, Pak. buat nanti semaksimal mungkin masing-masing kelompok sebagus mungkin ya. Karena tadi saya katakan bahwa 20% kelulusan Bapak Ibu ada di Stula. Gitu ya. 20% ada di Stula. Nah, itu untuk tugas hari ini Bapak Ibu. Untuk tugas hari ini. Jadi silakan karena besok besok mau paparan, saya minta jangan sampai telat mengumpulkan tugas, besok kita mau paparan. Nah, hari ini kita seharusnya 3 kali 45 menit, besok 2 kali 45 menit. Jadi kita tukar saja, hari ini kita 2 kali 45 menit, besok kita 3 kali 40 menit. Karena besok kita ada paparan. Biasanya kalau paparan 4 kelompok agak lama waktunya, karena ada diskusinya ya. Ya, pengalaman kita kemarin agenda 1, 2, 3 itu ya. Oke, jadi hari ini kita tukar saja. Kita tukar, hari ini seharusnya 3 JP, kita jadikan 2. Besok yang 2 JP kita jadikan 3. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Siap. Pesan saya Bapak Ibu, jangan lupa untuk ini ya, membuat struktur organisasinya. Dan itu berlaku selama Stula sampai nanti di Bekasi. Diskusikan siapa jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi moderatornya nanti pada saat diskusi, pada saat paparan gitu ya. Siapa yang jadi asrot, notulen, siapa yang jadi bendahara, mungkin ada mau yang apa CK-CK, apa sum-sum kata orang sekarang ya. antar kelompok mungkin kan? Iya. Siap. Oke Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Coach, besok jam berapa, Coach? Besok jam 8 kita. Karena Mulai hari jam Jumat 8. kan. Ya, jadi besok kita jam 8 sampai dengan jam 10.15 ya. Pak Jas. Karena besok kalau kita siap, kita takutnya ini kasihan nanti Pak Muslimin mau jadi khotib, nanti kan telat nanti dia ke masjidnya kan. Amin, amin. Mohon izin, Coach. Atau Pak Sugon mau jadi
kan ya. Oke, baik Muazin, Bapak Pak. Ibu. Ya, saya rasa cukup dulu pembelajaran saya, Bapak Ibu. Tapi seperti saya katakan di awal, walaupun pembelajaran sinkronus kita telah berakhir, virtual classroom kita telah berakhir, saya akan tetap membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda keempat ini. Dalam arti kata, ketika Bapak Ibu menemui kendala, kesulitan dalam mengerjakan tugas asinkronus yang saya berikan, silakan komunikasikan dengan saya melalui WhatsApp boleh, atau melalui telepon juga boleh. Ya, tadi Coach, sudah saya kasih. mohon izin, Coach. Gimana Pak Masdar? Artinya, Coach, kita kan sudah dibuat kelompok untuk Stula. Artinya yang kelompok lama itu tidak berlaku lagi sepertinya. Ya, dengan dibentuknya kelompok baru, maka Dibubarkan. Berlaku Pak Masdar. Iya. Siapa, Pak? Eksistensinya jadi Satu. sampai di sini. Awak baru nak sehati kami ikut. Iya, ingat lo bongkol baik pokoknya kuncinya. Karena nanti Pantun dulu, Pak. Pantun mulai dan yang usaha baru. dulu. Oke, untuk Pak Coach. Aku dibagi kelompok lagi, kelompok coach namanya. Ya, Nah, Pak Coach. tentu ya kelompok Stula satu kelompok lagi di coach. Nanti akan dibagi kelompok coach. Ada yang kelompok coach Parlin, coach Bu Milda, ada coachnya saya nanti dibagi lagi 4 kelompok. Ya, oke. Oke, Pak, ada pantun untuk Pak Coach, boleh? Ada Gimana, Pak pantun Sai? untuk Pak Coach. Oh, boleh silakan. Ada selasih di atas rel. Cakep. Kereta api membawa coklat. Cakep. Terima kasih untuk Coach Ariel. Mudah-mudahan selalu sehat. Balas, Pak Jazuli. Balas, Coach. Pak Jazuli, balas. Jazuli, Jangan balas. lawan gitu, suhu itu, jangan dilawan. Memang waktu di kelompok 2 Pak, saya berpantun. Memang sudah biasa. Ini untuk Orang ini dari- kebudayaan. Namanya kan Iya. itu kebudayaan. Suhu. Alangkah Coach, enak. kami dari kelompok 1 ada juga pantun, Oke, Coach. boleh. Nah, itu Bu Dina, Coach. Silakan Bu Dina. Nomor 1. Kelompok 1, Coach. Cendrawasih pandai menari. Cakep. Anak Cakep. ayam dimakan bangau. Besok bang, anu punya. Jadi kan Coach Ariel, terima kasih untuk hari ini. Cakep. Sampai bertemu di Lubuk Linggau. Tepuk salut. Salut untuk Pak Sai dan Bu Dina. Tepuk salut. 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 Demikian Bapak Ibu pembelajaran kita pada hari ini. Izin, Coach. Bapak besok langsung lah, besok Izin, besok Coach. Pak. Ibu ya, maaf ada Bentar, kesalahan dia jangan keliru cabut dulu dia. Izin ke Saril. selaku. Ya silakan. Tadi ada peserta yang minta materi PPT-nya. Mungkin bisa di-share. Oh ya silakan. Oke. Saya share di sini ya. Bentar. Terima kasih, Coach. Atau di Google. Iya, oke. Saya share di sini ya. Linknya saja saya share ya, karena saya bikinnya di Canva. Ya, oke. Nanti Bapak. Tapi ada, enggak ada. Ada materi besok, nggak apa-apa lah, bukalah materi besok. Paling kalau pas teka-teki sudah tahu jawabannya nanti dia. Silakan cari jawabannya. Karena ada teki-tekinya juga, nggak apa-apa, silakan. Ya. Kisi-kisinya, Coach ya. Iya, sudah saya siapkan itu untuk 4 hari ini sudah siapkan bahan tayangannya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih Pak Rahmat selaku pengamat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada hari ini. Dan seperti yang saya katakan hari ini tadi, bahwa hari ini kita cuma 2, besok yang kita 3. Kalau di schedule-nya kan 3-2, kita ganti saja 2-3 Bapak Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran sinkronus kita hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Terima Ariel. kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak Ariel. Mohon izin kawan-kawan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan dicabut langsung. Berapa hari, Pak? Mohon izin kawan-kawan mengingatkan terkait dengan untuk tugas kelompok dalam Stula ini, karena keterbatasan nomor telepon, mungkin akan dibuatkan grup pada saat Zoom untuk pelaporan pada saat kita membuat kelompok.